pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua. Berarti produk-produk apa saja, Bib? Biar masyarakat nih dan Indonesia tahu produk-produk apa saja. Mungkin wakil-wakil dari Habib nih mewakili untuk semua. Teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah. Ya, kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa begini, berani, apalagi menabuh perang genderang di gedung pemerintahan. Karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah, sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur, kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman Aqua dan Fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan. Sekarang kita tabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak, mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan Fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya, dan yang terakhir, ya, bagi yang diam ketika nabinya dihina, bagi yang bungkam ketika melihat kemaksiatan terus merajalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Nah, didoakan jadi apa? Wakil presiden. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk tidak ada komentar, melihat kezaliman hukum tidak ditegakkan secara adil, dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan, kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen, kita doakan orang begini jadi wakil presiden. Wakil presiden. Betul? Ya, karena yang wakil-wakil presiden biasanya ngurusin K-pop. Nggak ngurusin ada ulama ketusuk, nggak komentar ketika ada nabinya dihina, tidak bersuara ketika ada hukum yang tidak ditegakkan seadil-adilnya. Mudah-mudahan ya ini akan membakar semangat kita untuk terus berani mati untuk Nabi, karena Nabi sudah membuktikan cinta mati kepada kita, cintanya dibuat sampai mati, dan sudah seharusnya kami yang hadir membuktikan di hadapan Allah kami siap mati untuk Nabi. Takbir. Allahu Akbar. Sebentar Bib. Tidak enak kayaknya kalau 3 kali. Tadi baru pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Pemirsa, ini adalah wawancara eksekutif di tengah-tengah kerumunan. Saya menguber daripada Habib Al-Habsyi untuk wawancara eksekutif. Terakhir Bib, seandai kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasihati. Ya, ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Anda harus, panitianya berusaha mencari produk-produk muslim. Banyak dong produk muslim. Ada UKUC, ada Dalwa, ada Al-Bahja, ada Al-Zikro, ada Ajwa, dan lain sebagainya. Ya, ikhtiarkan dulu. Ya, saya alhamdulillah tidak akan mau hadir di acara tausiah kalau ada minuman kafir di dalam. Lebih baik saya nggak usah ceramah. Buat apa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis? Ya, saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, tangan kita megang-megang produk itu. Ya, setiap tetesnya menjadi ujian penderitaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Habib, terima kasih atas waktunya. Habib, Hari Jumat, alhamdulillah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang Nabi itu kan
orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya tidak mudah tersinggungan. Jadi kalau seandainya Nabi dihina, ya Nabi nggak akan tersinggung dan pastinya akan memaafkan orang-orang yang menghinanya. Benar, itu kan Nabi. Tapi kita kan bukan Nabi. Dan kalau kita bukan Nabi, ya contohnya beda. Makanya kalau kita lihat Umar bin Khattab, kita lihat Abu Bakar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, mereka adalah orang-orang yang kalau Nabi dihina, mereka tersinggung, mereka marah, mereka akan memproses orang-orang yang menghina Nabi. Kenapa? Karena kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah punya cinta, ya pasti dia akan mau untuk menampakkan kecintanya itu. Ya masa sih kalau seandainya bapak kita dihina aja kita marah, lantas Rasulullah SAW dihina kita nggak marah? Ini kan ada sesuatu kelainan. Terus ada yang bilang, enggak, kalau bapak gue dihina gue juga nggak marah. Ya terserah lo deh, ya berarti itu ada masalah sama lo, bukan sama gue. Yang berikutnya ada lagi yang bilang, itu kan bukan karikatur Nabi, kan mereka nggak pernah ngeliat Nabi, kalian juga nggak tahu Nabi, jadi ya ngapain tersinggung, itu kan bukan karikaturnya. Gini deh, coba nanti besok kalau misalnya kita punya temen ya, kita kasih temen kita gambar cabai, lalu bilang, ini anunya bapakmu ya. Kalau nggak palanya di sliding gitu. Kenapa? Ya karena penghinaan itu ya nggak harus pakai gambar asli. Lagian kalau seandainya itu gambar asli ya nggak ada masalah, gitu loh maksudnya. Tapi kan justru karena tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasulullah, justru itulah kemudian ketika digambarkan, apalagi digambarkannya dengan yang sangat ekstrim gitu ya, dengan sangat menjijikkan, dengan sangat misframing itu, maka ini menjadi masalah besar. Makanya kita harus tahu, jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi ya memang inilah yang namanya Allah, cara Allah menunjukkan kepada kaum muslim. Jadi ada orang-orang ketika ketua partainya dihina, ketika pemimpinnya disindir, ketika kemudian ya taruhlah atasannya dikritik gitu ya, itu langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Bahkan sampai ngelapor polisi, bahkan sampai wah segala macam lah dilakukan. Tapi ketika Rasulullah SAW dihina, mereka mencari-cari alasan. Intinya adalah kita tidak boleh marah, kita tidak boleh boykot dan segala macamnya. Boykot tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya. Betul, boykot nggak menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah yang paling ringan yang kita bisa lakukan ketika kita merasa sayang pada Nabi Muhammad SAW yang sekarang sedang dihina terang-terangan oleh Perancis dan pejabat-pejabatnya dan pemimpinnya tentunya. Nah karena itulah teman-teman sekalian, harusnya kita mikir. Dan harusnya ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita melakukan apapun yang kita bisa. Dan yang paling ringan adalah dengan memboikot produk-produk yang kita bisa boikot. Nah ini yang kemudian harus kita tahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita mencintai Rasulullah, karena itu adalah bagian daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk.